Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Akhirnya kita kembali lagi belajar setelah kita melakukan penilaian tengah semester. Lalu 1 minggu kemarin dilanjutkan dengan pekan penilaian karakter siswa. Dan sekarang kita belajar lagi seni budaya. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah pengertian dari level gerak tari. Level dalam tari adalah tinggi rendahnya tari yang dilakukan. Gerak tari berdasarkan level memiliki 3 elemen, yaitu ada elemen rendah, sedang, dan tinggi. Ketiga level ini merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga memberi kesan dinamis pada tari. Penggunaan level pada gerak berhubungan erat dengan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak level rendah dilakukan menyentuh lantai, gerak level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh, dan gerak level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Selanjutnya, level gerak tari. Tadi ya, level gerak tari kan dibagi menjadi 3. Yang pertama nih, level tinggi. Level tinggi itu biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung, eh, panggung kecil, trap, atau alat bantu tali. Nah, posisinya itu berarti contohnya adalah balet. Balet itu biasanya disediakan di atas panggung itu kayak buletan kecil tapi lebih tinggi dari panggung itu. Nah, itu termasuk ke level tinggi. Lalu ada tari kecak. Nah, posisinya si penari di sini ada gambarnya ya. Si penari yang berbaju merah itu tinggi dan penari yang lain itu posisinya itu ke level rendah. Jadi yang lain itu duduk dan penari yang satu yang baju merah itu tinggi. Nah, itu termasuk ke level tinggi. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba ingin terlihat atau harus mencolok nih si penari ini gitu ya. Selanjutnya, level sedang atau medium. Pada level sedang penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Umum ya itu mah. Jadi dalam posisi berdiri. Dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional yang ada di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Contohnya apa aja sih dia? Ada pertama ada level sedang itu tari gambyong, yang kedua itu ada level sedang tari serimpi ya. Ketiga nih, ada level rendah. Jadi pada level rendah itu penari melakukan gerakan jengking atau duduk. Level rendah itu juga perlu divariasi dengan gerakan-gerakan variatif. Jadi posisinya duduk atau setengah duduk dan lain sebagainya. Contohnya apa sih? Jadi contohnya itu di sini ada tari rampai dan tari saman, itu kelihatan banget ya posisinya duduk. Jadi yang posisinya rendah, tariannya rendah adalah level rendah. Yang berdiri itu level sedang. Yang lebih mencolok tinggi itu level tinggi. Oke, kita lanjut ke pola lantai. Pengertian dari pola lantai. Jadi, pola lantai adalah bentuk denah yang dilakukan oleh seorang penari sebagai perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seseorang penari. Jadi, pengertian pola lantai adalah simpelnya adalah penguasaan panggung si penari. Yang keduanya adalah jenis pola lantai nih. Pola lantai itu dibagi menjadi berapa? Ada 2 bentuk pola lantai, yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus dan pola lantai yang membentuk garis lengkung. Langsung ke pola lantai garis lurus. Jadi pola lantai garis lurus itu dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau tari kelompok. Ingat ya, pola lantai garis lurus itu biasanya dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau tari kelompok. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level, yaitu level pola lantai garis lurus dengan level rendah, sedang, dan tinggi. Jadi 3 level yang
tadi awal Bapak jelaskan itu bisa digunakan di pola lantai garis lurus. Di sini ada contoh bentuk pola lantainya dan ada deskripsinya, silahkan dibaca ya. Lalu yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lengkung yaitu gerakan pada saat penari melakukan lengkungan atau lingkaran pada saat menari. Biasanya digunakan pada tarian yang berhubungan dengan keagamaan atau magis. Gerakannya antara lain angka 8, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran. Contohnya apa sih? Jadi contoh tarian pada garis lengkung itu biasanya ada di tari kecak, tari perang, tari rejang, tari randai, dan tari mabadung dari Toraja. Oke, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Jangan melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.